Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Herunisa di mata kuliah ET 3102, saluran transmisi dan antena. Nah, di minggu ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai bumbung gelombang sirkuler. Seperti yang pernah kita pelajari di bumbung gelombang rektanguler, ternyata untuk mengetahui komponen transversal dari medan listrik dan medan magnet di bumbung gelombang, dibutuhkan data mengenai komponen medan aksial terlebih dahulu. Nah, untuk video kali ini, kita akan melihat bagaimana penurunan persamaan Helmholtz untuk mencari komponen medan listrik maupun medan magnet yang aksial untuk bumbung gelombang sirkuler. Oke, selamat menyaksikan video berikut ini. Yang harus kita ingat pertama kali adalah pada saat kita membuat persamaan untuk bumbung gelombang sirkuler, kita harus menggunakan sistem koordinat silinder. Sekarang, saya tampilkan hukum Faraday dan hukum Ampere. Yang persamaannya bisa kita lihat pada slide. Jika kita menggunakan sistem koordinat silinder, maka dari hukum Faraday bisa timbul 3 buah persamaan seperti ini. Dan dari hukum Ampere bisa kita lihat ada 3 buah persamaan seperti pada slide. Jika 6 buah persamaan ini kita utak-atik, ujung-ujungnya kita akan mendapatkan persamaan untuk menghitung Rho, Ev, Haro, dan Havi. Di mana kalau kita lihat untuk menghitung Rho, Ev, Haro, dan Havi dibutuhkan data mengenai Ez dan Hz terlebih dahulu. Nah, sekarang kita perhatikan, ini adalah bumbung gelombang sirkuler yang kita miliki, di mana arah rambat gelombang searah dengan sumbu kabel berarti di arah AZ. Untuk komponen Rho dan Haro, arahnya berarti adalah keluar dari sumbu Z, seperti yang ditandai oleh panah merah ini, dan ini adalah komponen transversal. Sedangkan untuk Ev dan Havi, sesuai dengan sistem koordinat silinder, arahnya berarti adalah memutari sumbu Z, seperti yang kita lihat di panah biru ini, dan ini juga merupakan komponen transversal. Sedangkan Ez dan Hz arahnya adalah searah sumbu Z, atau searah dengan sumbu dari bumbung gelombang, berarti Ez dan Hz adalah komponen aksial. Berarti dari sini sama kasusnya dengan bumbung gelombang rektanguler, bahwa pada bumbung gelombang sirkuler kita harus mencari komponen dari aksialnya terlebih dahulu agar kita bisa mendapatkan harga-harga medan listrik dan medan magnet yang transversal. Selanjutnya, kita akan menurunkan persamaan gelombang medan listrik maupun medan magnet yang aksial dengan menggunakan persamaan Helmholtz. Hukum Faraday menyatakan bahwa del cross fasor dari E sama dengan minus J omega mu dikalikan fasor dari H. Jika kita kurulkan kedua sisi dan kita gunakan hukum Gauss untuk medan listrik, maka akan kita dapatkan persamaan seperti ini. Karena yang kita butuhkan adalah persamaan medan yang aksial saja, berarti yang harus kita perhatikan adalah komponen Z saja, sehingga persamaan di atas berubah menjadi seperti ini. Karena yang penting adalah komponen Ez terlebih dahulu. Dengan cara yang sama, dengan menggunakan hukum Ampere, maka akan kita dapatkan persamaan Helmholtz untuk medan magnet di arah Z. Selanjutnya, saya tuliskan lagi di sini persamaan Helmholtz untuk medan listrik. Di sini kita lihat ada operator Laplacian, dan bentuk operator Laplacian untuk sistem koordinat silinder adalah seperti yang warna biru ini. Dan juga dari pembelajaran yang sebelumnya, kita ketahui bahwa omega kuadrat dikalikan mu dikalikan epsilon adalah beta kuadrat.
Dengan melakukan substitusi dari yang biru ke yang hitam, akan kita dapatkan persamaan Helmholtz untuk medan listrik seperti yang kita lihat pada slide. Dan untuk turunan 2 kali terhadap Rho bisa kita ubah menjadi seperti berikut ini. Berarti ini adalah turunan 2 kali terhadap Rho, turunan 2 kali terhadap V, dan ini adalah turunan 2 kali terhadap Z. Dan tugas kita adalah mencari bentuk dari EZ agar persamaan ini bisa terpenuhi. Nah, EZ merupakan persamaan yang bergantung atas fungsi Rho, V, dan Z, dan dapat dikatakan EZ merupakan perkalian dari fungsi dari R, fungsi dari V, dan fungsi dari Z. Nah, sekarang saya tuliskan lagi di slide berikutnya. Berarti sekarang tugas kita adalah mencari bagaimana fungsi dari R, bagaimana fungsi dari V, dan bagaimana fungsi dari Z. Pertama-tama, kita lakukan substitusi dari EZ ini, sehingga akan kita dapatkan persamaan yang seperti kita lihat pada slide, di mana EZ yang bentuknya adalah perkalian antara R, V, dan Z, jika diturunkan 2 kali terhadap Rho, hasilnya adalah seperti ini. EZ jika diturunkan terhadap Rho dan dibagi dengan Rho bentuknya adalah seperti ini. Dan selanjutnya akan kita dapatkan persamaannya sama dengan 0. Kemudian kita bagi sisi kiri dan sisi kanan dengan R kali V kali Z, sehingga kita akan memiliki persamaan seperti yang di bawah, di mana akan kita dapatkan 1 per R dikalikan dengan R yang diturunkan 2 kali terhadap Rho, ditambah 1 per Rho kali fungsi R, dikalikan dengan R yang diturunkan 1 kali terhadap Rho, ditambah fungsi dari V yang diturunkan 2 kali terhadap V, dan dibagi dengan Rho kuadrat kali fungsi dari V, ditambah Z yang diturunkan 2 kali terhadap Z, dibagi dengan fungsi Z itu sendiri, sama dengan minus beta kuadrat. Nah, sekarang kita harus mencari solusi dari fungsi R, fungsi V, dan fungsi Z. Sekarang kita lihat dulu yang berwarna merah ini, kita akan mencari bentuk dari fungsi Z. Fungsi Z, jika diturunkan 2 kali terhadap variabel Z, dan dibagi dengan fungsi Z itu sendiri adalah minus beta Z kuadrat, maka kalau kita lihat, berarti sekarang Z kalau diturunkan 2 kali akan menjadi minus beta Z kuadrat dikalikan fungsi dari Z. Bentuk dari fungsi Z yang memenuhi persamaan ini bentuknya adalah dalam bentuk eksponensial seperti yang dilihat pada slide. Jadi sekarang sudah diketahui bahwa bentuk dari fungsi Z harus seperti ini sehingga persamaan ini akan terpenuhi. Berikutnya, kita akan melihat bagaimana fungsi dari V. Persamaan ini saya salin lagi. Dan sekarang 1 per Z dikalikan dengan turunan 2 kali dari Z, saya ganti dengan minus beta Z kuadrat di sini. Sehingga persamaan yang dimiliki adalah seperti ini, di mana fungsi Z seolah-olah hilang, padahal enggak, dia ada di bagian beta Z kuadrat. Nah, sekarang kita lihat persamaan tadi, kita kalikan sisi kiri dan sisi kanan dengan Rho kuadrat, sehingga akan didapatkan persamaan sebagai berikut. Dan mari kita perhatikan untuk fungsi dari V. Di sini, jika fungsi dari V yang diturunkan 2 kali terhadap variabel V dan dibagi dengan diri dia sendiri itu kita nyatakan sama dengan minus M kuadrat, maka fungsi dari V harus memiliki bentuk sebagai berikut. Dia bentuknya harus sinusoidal. Nah, sekarang kita ganti persamaan ini dengan bagian ini kita ganti dengan minus M kuadrat sehingga persamaan berikutnya menjadi seperti ini. Nah, berarti sekarang fungsi dari Z sudah diketahui,
bentuk dari fungsi V sudah diketahui, selanjutnya kita harus mencari bentuk dari fungsi R. Saat ini kita sudah mendapatkan persamaan tadi, kemudian persamaan ini kita kalikan dengan R, dan kita tentukan bahwa beta kuadrat dikurangi beta Z kuadrat sama dengan beta rho kuadrat. Sehingga persamaan di atas berubah menjadi seperti ini. Kemudian kita perhatikan bagaimana bentuk dari fungsi dari R supaya persamaan ini akan terpenuhi. Maka ternyata bentuk fungsi dari R ternyata bentuknya adalah A1 dikalikan JM yang merupakan fungsi dari beta rho kali rho ditambah B1 dikalikan dengan YM yang merupakan fungsi dari beta rho kali rho. JM dan YM ini adalah fungsi baru, di mana JM itu adalah fungsi Bessel jenis pertama orde ke M, sedangkan YM adalah fungsi Bessel jenis kedua orde ke M. Kalau kita ingin melihat lebih dalam lagi, ternyata untuk menghitung JM, kita bisa menggunakan persamaan seperti ini. Sedangkan untuk menghitung harga YM, kita gunakan persamaan seperti ini. Di mana fungsi Bessel jenis kedua itu nilainya tergantung dari fungsi Bessel jenis pertama dikurangi fungsi Bessel jenis pertama orde ke minus M. Di mana fungsi Bessel jenis pertama orde ke minus M bisa kita hitung dengan persamaan sebagai berikut. Cukup rumit, cuman jangan khawatir, nanti ada tabel untuk mempermudah semuanya. Sekarang saya lanjut lagi. Berdasarkan keterangan tadi, maka kalau kita ingin menghitung fungsi Bessel jenis pertama orde ke 0, maka kita akan menggunakan persamaan seperti ini. Dimana kalau kita lihat, berarti fungsi Bessel jenis pertama orde ke 0 bentuknya adalah seperti ini. Dan persamaan ini mirip seperti fungsi kosinusoidal. Sedangkan fungsi Bessel jenis pertama orde ke 1, kita gunakan rumusnya seperti ini. Dan kalau kita hitung, kalau kita jabarkan, nah bentuk ini seperti fungsi sinusoidal. Jadi kalau saya gambarkan, ada dua grafik di sini. Ini adalah grafik fungsi Bessel jenis pertama untuk orde ke 0, orde ke 1, orde kedua, dan selanjutnya. Dan ini adalah fungsi Bessel jenis kedua untuk orde ke 0, orde ke 1, dan selanjutnya. Kalau kita lihat untuk fungsi Bessel jenis pertama orde ke 0, bentuknya adalah seperti ini, ada seperti cosinus. Sedangkan fungsi Bessel jenis pertama, orde ke 1, bentuknya adalah seperti sinusoidal. Nah, ini adalah tentang fungsi Bessel jenis pertama maupun fungsi Bessel jenis kedua. Selanjutnya, kita kembali bahwa pada dasarnya yang ingin kita cari adalah bagaimana bentuk medan aksial untuk mode TM pada bumbung gelombang sirkuler. Medan aksial untuk mode TM telah kita katakan merupakan perkalian antara fungsi dari R, fungsi dari V, dan fungsi dari Z. Dari penurunan tadi, telah kita ketahui bahwa bentuk dari fungsi dari R adalah persamaan Bessel, fungsi dari V adalah sinusoidal, sedangkan bentuk dari persamaan Z adalah eksponensial. Berarti sekarang medan listrik aksial untuk mode TM bentuknya adalah seperti ini. Fungsi dari rho dikalikan fungsi dari V dikalikan fungsi dari Z. Selanjutnya harus dicari berapa besarnya A1, B1, AM, BM, A,
dan juga nilai B dengan menggunakan persamaan syarat batas. Setelah itu akan diketahui bahwa ada beberapa nilai yang menjadi 0, yaitu nilai B1, nilai AM, dan nilai B. Dari sini diketahui bahwa persamaan akhir untuk medan listrik aksial pada mode TM untuk bumbung gelombang sirkuler adalah A1 dikalikan fungsi Bessel jenis pertama dikalikan dengan fungsi kosinusoidal. Dan persamaan ini dapat dituliskan menjadi E0Z dikalikan fungsi Bessel jenis pertama dikalikan fungsi dari kosinusoidal dikalikan dengan fungsi eksponensial. Ini adalah hasil akhir dari mode aksial medan listrik untuk mode TM, di mana yang harus kita ingat adalah beta Z adalah akar dari omega kuadrat dikurangi beta rho kuadrat, sedangkan beta rho itu sendiri adalah harga konstanta propagasi pada saat frekuensi kerjanya adalah frekuensi cutoff. Nah, dengan cara yang sama berarti untuk mencari medan magnet yang aksial untuk mode TE, kita juga akan mendapatkan bentuknya adalah seperti ini, yaitu H0Z dikalikan JM yang merupakan fungsi dari beta rho kali rho dikalikan kosinus M kali V dikalikan E pangkat minus J beta Z kali Z. Dari video tadi telah kita lihat bahwa medan listrik maupun medan magnet aksial pada bumbung gelombang sirkuler pada persamaannya menggunakan persamaan Bessel. Nah, di video selanjutnya kita akan menurunkan persamaan medan aksial dan juga transversal untuk mode propagasi TM pada bumbung gelombang sirkuler. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk like and subscribe.